Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah anak-anak, selamat datang saya ucapkan kepada kalian siswa baru SMA Negeri 1 Dompu tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, saya adalah Wakasek Kurikulum dengan nama Amar Hadi, Sarjana Pendidikan. Kesempatan ini saya akan memperkenalkan materi yaitu wawasan Wiyata Mandala. Kita akan membahasnya mulai dari kebahasaan. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 2 atau 3 suku kata. Pertama wawasan, Wiyata, dan terakhir Mandala. Apa itu wawasan? Wawasan dapat diartikan sebagai pandangan atau cara pandang, atau juga bisa dikatakan tinjauan. Wiyata itu pengajaran, pendidikan. Nah, di situ ada proses, ada kurikulumnya. Terakhir, mandala. Mandala itu seperti bulatan, kawasan, atau lingkungan kita. Dalam hal ini kalau kita bicara sekolah, artinya lingkungan sekolah. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, peserta didik baru, agar lebih jelas, perhatikan materi berikut ini ya. Ya anak-anak yang saya banggakan, peserta didik baru SMA Negeri 1 Dompu. Pepatah mengatakan, tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang. Begitulah analogi untuk materi kita hari ini, wawasan Wiyata Mandala. Ya, apa itu wawasan Wiyata Mandala? Nah, ini tulisannya nggak lengkap ya. Yaitu pandangan atau sikap hidup yang mendalam terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Nah, ada lingkungan di sini. Lingkungan pendidikan itu kita harus tahu, ada gurunya, ada bangunan, ada kurikulum, ada lapangan, ada taman, macam-macam yang ada dalam lingkungan pendidikan. Semua ada siswa. Nah, adapun tujuan wawasan Wiyata Mandala, siswa akan mengenal dan mencintai sekolah. Nah, dari pengenalan lingkungan itu diharapkan siswa akan mengenal dan sekaligus mencintai sekolahnya, sehingga akan menumbuhkan semangat belajar, meraih prestasi belajar secara optimal. Nah, ini ada semangat belajar dan meraih prestasi belajar secara optimal dari pengenalan lingkungan sekolah. Apa sih manfaatnya? Nih, kita kupas satu-satu ya. Manfaat dari mengenal atau cara pandang kita terhadap lingkungan sekolah. Yang pertama, timbul sikap taat terhadap aturan dan disiplin. Jadi ada aturan sekolah, itu taat kita. Dan juga kita disiplin dalam belajar. Juga bisa disiplin sholat duhur, atau disiplin dalam hal-hal lain. Yang kedua, menjunjung nama baik sekolah. Nah, menjunjung nama baik sekolah ini patut kita perjuangkan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi ketika anak-anak berada dalam lingkungan luar, tetap menjunjung tinggi nama baik sekolah. Manfaat yang berikutnya yaitu giat dan tekun belajar. Dari mengenal lingkungan sekolah, kalian diharapkan akan menjadi giat dan juga tekun. Berikut lanjut, menjaga sikap di dalam dan di luar sekolah. Nah, tadi sudah disinggung. Kita sebagai siswa, bagian dari sekolah SMA Negeri 1 Dompu, harus menjaga sikap, menempatkan diri baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, ketika pakai baju seragam walaupun tanpa baju seragam.
memanfaatkan fasilitas untuk belajar. Jadi segala yang menjadi lingkungan sekolah itu diharapkan menjadi fasilitasi untuk kita belajar. Ada komputer situ, ada perpustakaan, ada kantin, bahkan ada toilet. Itu sarana belajar semuanya. Dan terakhir, akan timbul rasa hormat pada guru dan seluruh personil sekolah. Ada TU, ada satpam, penjaga sekolah, termasuk tamu-tamu yang datang kita hormati sebagai warga sekolah. Lanjut ya. Oke, ayo kita mengenal lebih jauh. Seperti yang kita ketahui, SMA 1 Dompu itu terletak pada posisi strategis, dilewati oleh kendaraan umum. Di depannya itu kita tepat berada di depan jalan Soekarno-Hatta. Sementara di belakang itu ada jalan Beringin. Sementara di timur itu ada gang. Antara SMA 1 dan gereja itu ada gang yang menghubungkannya. Jadi cukup strategis untuk menuju ke SMA Negeri 1 Dompu. Nah, seperti kita ketahui, di SMA 1 Dompu menjadi sekolah favorit kan? Banyak orang tua ingin anaknya sekolah di sini. Kenapa ke sini? Karena ada kultur yang dikembangkan oleh sekolah. Dari dulu SMA 1 pasti unggul. Unggul di mana, Pak? Ada unggul di bidang akademik, ada unggul di bidang non akademik. Selain unggul dan prestasi, itu berkarakter mulia. Dia menjaga adabnya, bertutur kata dengan akhlak yang baik, bertindak juga dengan karakter yang baik. Semuanya pakai akhlak yang baik. Adab dan akhlak itu menjadi ciri juga yang dikembangkan di kultur sekolah. Ada juga berwawasan lingkungan. Nah, ini juga sebenarnya juga karakter juga. Di SMA 1 Dompu setiap datang itu tetap wajib memungut sampah di depan, di dalam, dan sekitar sekolah. Dan setelah belajar selesai, apakah itu jam pertama, kedua, selesai pembelajaran atau jam terakhir, itu anak sekolah wajib membersihkan tempat atau kelasnya. Adapun kegiatan, kita punya pojok-pojok baca. Di perpustakaan kita memiliki pojok baca. Di balkon-balkon, di depan ruang guru itu kita sediakan pojok-pojok baca sebagai atau menciptakan kultur belajar, kultur di sekolah yang mendukung siswa dan iklim belajar yang baik. Ada gazebo dengan taman yang asri untuk membaca. Ini kita sediakan baruga, kita sediakan gazebo untuk kalian belajar, membaca di sana, berinteraksi, berdiskusi di luar sekolah, maksudnya di luar kelas. Nah, kita juga sebagai sekolah yang memiliki kultur yang baik, kultur yang mulia, kultur sekolah yang mumpuni, pelaksanaan PPK yaitu bersifat sangat religius. Nih, anak-anak sedang mengambil wudhu. Setiap datang anak sekolah disambut oleh kepala sekolah dan dewan guru untuk berjabat tangan, mencium tangan. Tapi sekarang nggak bisa ya, ada COVID kan? Nggak apa-apa, inilah semangat religiositas kami. Kita punya pengajian bersama, ada sholat duha, ada sholat zuhur, ada sholat jumat berjamaah di sekolah. Itu wajib. Ada juga pelaksanaan nasionalisme. Rapinya anak-anak kita berupacara bendera pagi hari. Bapak Ibu guru juga ikut andil, siap dengan seragamnya, dengan personil upacara, siap mendukung, mengikuti, larut bersama siswanya. Ada lomba-lomba untuk menekankan kecintaan kita kepada tanah air, LCC 4 Pilar, LCC Pancasila, dan macam-macam yang kita kembangkan. Ada juga anak sekolah yang sangat kreatif, dia sangat berjiwa entrepreneur. Ada bazar, ada juga bersifat sangat sosial juga, baksos untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Kita juga lakukan. Nah, ini kegiatan menghias kelas, mempercantik, memperindah kelas secara gotong royong. Ini anak-anak yang sedang memungut sampah ketika awal-awal datang, secara gotong royong kita lakukan praktik-praktik baik itu.
Insya Allah dengan praktik ini lingkungan sekolah kita akan bersih dan anak-anak akan memiliki karakter yang mulia. Ini dia memungut sampah sama kayak tadi ya. Nah, di sini setiap siswa yang datang, apalagi siswa baru, kami akan melakukan mengecek atribut kerapihan siswa. Dicek kuku yang diperiksa, kaos kakinya pendek atau panjang, apalagi tidak punya pakai kaos kaki, kita akan peringatkan dengan keras. Dan setiap siswa juga harus menghormati kakak kelasnya. Lihat nih, kakak kelasnya pun memeriksa bagaimana kelengkapan emblem, dasi, dan segala macam. Semua kita atur demi apa? Supaya kita hidup berdisiplin. Ini semangat belajar di ruang komputer, anak-anak dengan belajar kode ya, pengkodean. Anak-anak suka gamers ya nggak apa-apa, kita kembangkan di sini dengan bahasa-bahasa coding, matematik, dengan logika tingkat tinggi ya. Ini anak-anak sedang menggunakan aplikasi belajar di ruang atau laboratorium multimedia atau komputer. Di suasana di dalam lab, anak-anak melakukan praktikum, melakukan tanya jawab atau menjawab pertanyaan secara santun dan progresif. Suasana pembelajaran yang hot, guru ikut serta membantu siswa melakukan penelitian dengan rasa ingin tahu. Ya, masih sama ini ya, kekompakan, rasa ingin tahu, dan semangat pantang menyerah dalam memecahkan masalah. Itulah kultur SMA 1 dong. Sama ini, setelah pembelajaran siswa wajib membersihkan kelasnya. Apalagi di sini ada laboratorium, wajib ada SOP-nya, bagaimana cara masuk, cara berkegiatan, beraktivitas, dan sampai cara keluarnya. Itu ada SOP. Yang kita kembangkan juga setiap keluar itu siswa bersalaman dengan gurunya di dalam kelas. Ini jam pada saat akhir pembelajaran. Oke, kita lihat nih. Ini adalah kepala sekolah dan wakasek. Kepala sekolah kita Muhammad Ihsan, beralamat di Jalan Baru Karijawa. Ada wakasek kurikulum Amar Hadi, ada kesiswaan yang membantu kalian, khususnya siswa baru ini sangat kenal dengan beliau. Ini adalah Bapak Abdul Khair. Tentang kesaranaan Bapak Pak Surya, ini senior kita, dan wakil kepala sekolah bidang humas ada Dr. Radus Abdul Karim, senior juga. Nah, ini adalah sudah dibilang ini pejabat ya, ini di lingkungan sekolah kita. Nah, ini adalah foto-foto guru SMA Negeri 1 Dompu yang ceria, yang siap mengajar, siap mendidik kalian dengan baik. Insya Allah dapat meraih cita-cita yang nantinya Anda inginkan. Ya, sebagai penutup ya, semoga dengan mengenal Asal Mandala, SMA Negeri 1 Dompu menjadikan kalian siswa yang bangga. Selamat datang siswa dan siswi tercinta di SMA Negeri 1 Dompu. Oke. Nah, anak-anak sekalian, itulah video wawasan Wiyata Mandala yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran bagaimana kondisi fisik maupun proses yang terjadi di dalam SMA Negeri 1 Dompu. Belajar yang giat, teruslah berusaha, berkolaborasi dengan teman, maju bersama, hebat semua.